Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lipid. Sebelumnya saya akan share screen materi tentang lipid. Nah, di sini pendahuluan untuk materi lipid, di mana lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Nah, salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein, di mana trigliserol merupakan sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Ya, jika dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat dan protein, dia akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kilokalori per gram. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Untuk fungsi biologi lipid itu tergantung pada struktur kimianya. Nah, untuk minyak dan lipid merupakan cadangan makanan pada banyak organisme, di mana fosfolipid dan sterol merupakan struktur primer pembentuk membran. Nah, beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron karies, pigmen pengabsorpsi cahaya, kemudian ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler. Nah, sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak di sini memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Nah, lipid relatif tidak bisa larut dalam air dan bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Nah, untuk klasifikasi lipid sendiri dibagi ada lipid sederhana. Nah, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Nah, lemak bentuk ester lemak ya, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Kemudian lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Nah, untuk lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, di mana di antaranya adalah ada fosfolipid, ya, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Kemudian ada glikolipid ya, atau glikosphingolipid. Ya, lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian ada lipid kompleks lainnya, misalnya ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Selanjutnya yang ketiga ada lipid prekursor ya dan derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton ya. Kemudian lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Untuk asam lemak, nomenklatur asam lemak, di mana asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1, dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Dengan adanya ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak, sering dilambangkan dengan delta, yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Nah, ini adalah yang A, struktur A ini adalah struktur dari asam stearat, di mana ini ya, asam COOH di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada asam oleat, ya, ini COOH, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada asam linoleat, ini nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini ditandai dengan adanya delta. Ini yang 9 sama 12 yang punya ikatan rangkap. Ini nomor 9. Ya. Kemudian asam lemak jenuh dan tak jenuh.
di mana asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Nah, ini ada beberapa tabel. Di sini ada asam lemak jenuh yang dapat dilihat di sini, asam asetat, ya. Hasil akhir produk mayor fermentasi karbohidrat organisme rumen dan sesum herbivora. Kemudian ada asam propionat, salah satu hasil akhir produk fermentasi karbohidrat organisme rumen dan sesum herbivora. Kemudian ada asam butirat, ya, jenis asam pada butter, salah satu hasil akhir produk fermentasi karbohidrat. Ini juga asam valerat. Ada asam kaproat organisme rumen dan serum herbivora, kemudian ada asam laurat, ya, atau asam endodekanoat. Ya, di sini ada asam lemak pada kayu manis, biji palem, minyak kelapa, butter. Kemudian ada asam miristat atau asam N-tetradekanoat. Asam lemak pada pala, biji palem, minyak kelapa, butter. Asam palmitat atau asam N-heksadekanoat. Ya, lemak yang umum pada tanaman dan hewan. Kemudian ada asam stearat, ada asam arahidat, ada asam behinat, asam lignoserat. Ini adalah jenis dari asam lemak jenuh. Kemudian, asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, monounsaturated, ya. Jadi di sini asam lemak ini memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat atau omega 9. Kemudian ada polyunsaturated, ya. Kemudian asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap, contohnya asam omega 6, asam linoleat, konjugat linoleic acid atau CLA, ya. Kemudian ada GLA, kemudian asam arahidonat, ya. Jadi dan omega 3. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ada eisosanoid. Ya, di sini senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eikosa polinoat yang terdiri dari 20 karbon. Ya, misalnya ada prostanoat, leukotrien, ada lipoksin, prostanoat yang meliputi prostaglandin. Ya, ada prostasiklin dan tromboksan. Ini adalah beberapa senyawanya. Ya. Kemudian untuk asam lemak tak jenuh, di sini asam monoenaloat atau satu ikatan rangkap. Contohnya ada asam palmitat, kandungan utama lemak, asam oleat, kandungan utama lemak alami, kemudian asam elaidat, hasil hidrogenasi, dan asam ruminansia. Ada asam dienolat atau 2 ikatan rangkap. Ada contohnya asam linoleat, ya, contohnya jagung, kacang tanah, biji kapas, kacang hijau, dan minyak nabati. Kemudian ada asam trienolat atau 3 ikatan rangkap. Asam, ya, gamma linoleat, sebagian besar terdapat pada minyak nabati seperti evening primrose oil, ya, borage oil, sebagian kecil pada minyak hewani. Kemudian ada asam alfa linoleat, ada asam tetraenolat, entah ada 4 ikatannya, rangkapnya. Kemudian untuk asam arahidonat ini terdapat pada lemak hewani dan minyak kacang tanah serta komponen penting penyusun fosfolipid pada hewan. Kemudian ada asam pentaenolat yang 5 ikatan rangkap, contohnya asam timnodonat, komponen penting pada dalam minyak ikan seperti minyak ikan cod, makarel, menhaden, dan salmon. Ada asam heksaenolat, 6 ikatan rangkap, contohnya asam serfonat, terdapat pada minyak ikan dan fosfolipid pada otak. Nah, ini adalah struktur dari asam lemak jenuh yang A. Ini asam lemak tak jenuh. Ya. Kemudian di sini yang C ini adalah lipid bilayer. Ada 2 layer yang terdiri dari asam lemak jenuh. Kalau yang ini dia yang D asam lemak tak jenuh, ya. Jadi lipid bilayer yang terdiri dari campuran asam lemak jenuh dan tak jenuh. Double bonding, ada 2 ikatannya. Ya. Untuk selanjutnya
trigliserida. Jadi lipid sederhana yang terdiri dari asam lemak adalah triasilgliserol atau disebut sebagai trigliserida, di mana triasilgliserida ini terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Nah, trigliserid di sini yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Ini adalah reaksi pembentukan trigliserid, di mana ada gliserol ditambah dengan asam lemak atau fatty acid, kemudian membentuk suatu trigliserid. Ya, caproic acid, ya, kemudian ini butyric acid, ya, ini palmoleic acid. Untuk trigliserid di sini merupakan cadangan makanan yang kaya energi. Pada vertebrata, trigliserid disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan tumbuhan menyimpan trigliserid dalam benihnya. Enzim lipase dapat menghidrolisis trigliserid menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Nah, keuntungan trigliserid sebagai cadangan makanan dibandingkan dengan glikogen atau pati adalah yang pertama, atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliserid lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Kemudian, trigliserid bersifat hidrofobik dan anhidrat, sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebutkan oleh hidrasi air. Pada tubuh manusia, kandungan trigliserid dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Dampak negatif yang disebabkan oleh level trigliserid dapat diketahui lewat perbandingan LDL banding HDL, ya, level trigliserid dalam tubuh yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana jika level di sini untuk kurang dari 150 mg per desiliter, ya, atau dalam milimol per liter kurang dari 1,7, keterangannya normal, ya, resikonya rendah. Apabila level trigliseridnya 150 sampai 199, maka sedikit di atas normal. Apabila levelnya 200 sampai 499, di sini beresiko, dan 500 atau lebih tinggi, maka resikonya sangat tinggi. Ini beberapa tipe lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan membran. Ya, ada gliserol, ya, di sini asam lemak, asam lemak, asam lemak. Jadi trigliserol, ya. Kemudian gliserol, asam lemak, PO4, alkohol, jadi gliserol, fosfolipid. Ya, di sini fosfolipid, ada membran lipid, ini ada fosfolipid, glikolipid, sama arkabakterial alder lipid. Untuk fosfolipid sendiri ada gliserofosfolipid, ada sphingolipid. Kalau glikolipid di sini ada sphingolipid sama galaktolipid. Untuk fosfolipid di sini merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Ya, layernya 2. Kemudian membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Jadi ada yang larut dalam air, ada yang tidak. Ya, kemudian pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, ya, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Nih, ada struktur fosfolipid, ya, fosfat, ya, ini adalah grup fosfat, kemudian nonpolar, ya, terikat, ini kepalanya polar, bersifat polar, kemudian ini ekornya nonpolar, dia akan mengikat sel membran, ya, ini polar, nonpolar, polar, headnya, kepalanya polar, yang nonpolar ketemu. Nah, untuk gliserofosfolipid atau fosfogliserid adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester.
Secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau C18 pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 atau C20 pada C2 gliserol. Ini adalah rumus umum untuk gliserofosfolipid. Ini untuk kepalanya, ya. Nah, ini untuk asam lemaknya C1, 2, 3. Ini gliserofosfolipid untuk struktur umumnya. Nah, di sini untuk nama-nama dari gliserofosfolipid ada asam fosfatidik, ya, kemudian ada fosfatidiletanolamin, ya, atau disebut sebagai etanolamin. Ini CH2 CH2NH3 ini. Nah, kemudian ada fosfatidilkolin atau kolin, serin, gliserol, ya, myoinositol, 4,5 bifosfat, dan fosfatidilgliserol. Ini adalah formulanya. Kemudian untuk sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Ini bagian kepalanya polar, ini ekornya non-polar. Perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Nah, sphingolipid di sini mengandung molekul sphingosine dan 1 molekul asam lemak, rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat dengan gugus amida atau NH2, di sini pada sphingosine maka akan membentuk molekul seramid. Ini untuk seramid, kemudian ada fosfokolin atau sphingomyelin, ada glikolipid netral, glukosa, laktosil seramid, ya, di tri atau tetrasakarida, gangliosida CM2 atau oligosakarida kompleks. Untuk sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada membran sel dengan fungsi spesifik. Pada membran darah manusia, jenis karbohidrat yang tersubstitusi pada struktur sphingolipid menentukan golongan darah seseorang. Nah, ini golongan antigen A, O, yang B. Penyusun golongan darah O, A, dan B. Jenis lipid lainnya ada hormon steroid, ya, merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid memasuki aliran darah menuju jaringan target. Nah, ketika steroid memasuki sel, nah steroid dia akan berikatan dengan reseptor protein spesifik pada nukleus, sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme. Ini ada testosteron, ada estradiol, kortisol, kemudian aldosteron, prednisolon, ada prednison. Ini adalah contoh-contoh steroid. Selanjutnya vitamin. Nah, untuk vitamin merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh, tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh, sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Vitamin D3 atau kolekalsiferol dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim 1,25 dihidroksi kolekalsiferol yang berperan penting dalam regulasi kalsium pada hati dan tulang. Vitamin A atau retinol memiliki fungsi sebagai hormon dan pigmen visual pada membran pada mata vertebrata. Vitamin E adalah gabungan senyawa yang disebut dengan tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin K berperan aktif pada siklus oksidasi dan reduksi pada formasi protombin, protein esensial pada plasma darah. Ini adalah produksi vitamin D pada kulit dengan bantuan sinar UV. Adanya sinar UV. Ini untuk prekursor vitamin A. Ini untuk vitamin E sebagai antioksidan.
Nah, untuk analisis kualitatif, ya, uji kelarutan pada lipid di sini, lipid dan senyawa derivatnya memiliki karakteristik kelarutan yang berbeda. Nah, lipalait tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ya. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, benzena, ya, senyawa-senyawa yang bersifat non-polar. Kemudian uji Koppel Astat, ya, uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri atas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan beberapa tetes lipid ke dalam 3 ml diethil ether dan ditambahkan 3 ml kobalt asetat 1%. Campuran dibiarkan membentuk inversi tanpa dikocok sampai jenuh, sampai membentuk 2 lapisan. Jika lipid yang diuji mengandung asam lemak jenuh, maka lapisan atas akan jernih dan akan terbentuk endapan pada lapisan bawah. Sedangkan asam lemak tak jenuh akan membentuk lapisan atas berwarna biru kehijauan dan lapisan bawah tidak berwarna. Ini sekarang untuk analisis kuantitatifnya. Yang pertama bisa ditentukan dengan penentuan triagliserol secara enzimatik kolorimeter. Ya, kolorimetri. Untuk metode ini berdasarkan hidrolisis enzimatik triacigliserol dalam serum atau plasma menjadi gliserol dan asam lemak oleh lipoprotein lipase. Gliserol akan mengalami proses fosforilasi oleh ATP dengan bantuan gliserol kinase untuk membentuk gliserol 3-fosfat dan ADP. Ya, di sini untuk gliserol 3-fosfat kemudian akan dioksidasi oleh gliserofosfat oksidase dan untuk membentuk dihidroksiaseton, fosfat, dan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4 aminotripirin ya, dan fenol dengan bantuan peroksidase. Nah, untuk menghasilkan senyawa berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk memiliki proporsi yang sama dengan trigliserid pada sampel dan dapat dianalisis dengan fotometer. Ini adalah reaksinya. Trigliserid ditambah dengan 3H2O yang menjadi gliserol. Kemudian 3-FFA atau asam lemak. Ya. Kemudian gliserol ditambah ATP dengan bantuan gliserol sinase menjadi gliserol 3P ya, dan ADP. Kemudian di gliserol 3P ditambah O2 menjadi DHAP plus H2O2. H2O2 plus 4AA plus 4 fenol dengan bantuan POD ya, maka akan membentuk quinonemin atau warnanya berwarna senyawa yang berwarna merah plus H2O. Kemudian yang kedua, penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri. Kolesterol ester dapat dianalisis secara kuantitatif, dapat menggunakan hidrolisis dengan kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas dan asam lemak jenuh FFA. Adanya oksigen di sini menyebabkan oksidasi oleh kolesterol oksidase menjadi kolesten 4N3 plus H2O2, hidrogen peroksida. Kemudian hidrogen peroksida akan bereaksi dengan klorofenol dan 4 amino antipirin ya, dengan bantuan peroksid membentuk senyawa berwarna merah atau quinonemin ya, plus 4H2O. Yang ketiga, penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektrokolorimetri ya. Fosfolipid dapat diendapkan dengan penambahan asam trikloroasetat dengan protein. Endapan yang terbentuk ditambahkan dengan mineral dan garam fosfat anorganik. Fosfolipid dapat dihitung setara dengan asam fosfat dengan menggunakan metode fotoelektrokolorimetri. Nah, sampel yang akan dianalisis ditambahkan dengan TCA 10%, kemudian endapan diperoleh dengan cara sentrifuge. Larutan ditambahkan dengan asam klorid, amonium molibdat, dan amino naftol asam sulfonat. Larutan kemudian dianalisis dengan FEC atau Final Enrichment
kultur pada panjang gelombang 670 nanometer dan menggunakan kuvert 10 milimeter. Nah, berikut adalah analisis kuantitatif untuk lipid. Nah, demikian penjelasan saya tentang lipid. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambahkan ilmu ya untuk materi terkait dengan lipid. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.